Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai data science dan big data. Fokusnya adalah mengubah data menjadi emas. Apa sih data? Data pada era ini diperlakukan seperti new oil atau jenis minyak yang baru. Sama seperti minyak mentah atau crude oil, raw data atau data mentah juga sama-sama tidak akan begitu bermanfaat jika tidak diolah dengan baik. Nah, jika data bisa diolah dengan baik, maka dia akan menghasilkan nilai baru atau disebutnya digital gold. Perusahaan terkaya di dunia saat ini seperti Google, Amazon, dan Facebook adalah pengusaha data, bukan pengusaha minyak. Big data seperti yang kita ketahui itu adalah data yang besar. Nah, ada beberapa ciri untuk big data. Yang pertama adalah volume. Volume itu adalah besar ya datanya. Jadi bukan gigabyte lagi, tapi petabyte, exabyte. Sampai yang paling besar itu Google ya, Google. Makanya kenapa Google? Namanya Google itu dari kata data yang besar ya, Google. Yang kedua adalah velocity, yaitu cepat. Jadi data itu streamingnya sangat cepat, per milidetik lah. Nah, data itu jadi proses data masuk ke dalam penyimpanannya itu sangat cepat, seperti data transaksi saham, transaksi kripto, ya seperti itu ya, yang velocity-nya cepat. Dan ada yang ketiga yaitu variety-nya beragam. Tidak cuma tabel, tapi ada teks, audio, video, dan log file. Tambahannya selain 3V yaitu ada juga veracity. Jadi data tersebut harus akurat. Dan 3 adalah value, yaitu bernilai bisnis. Ini adalah contoh tabel Dikuai piramid. Yang pertama itu adalah data mentah ya, data itu adalah posisinya yang paling bawah, dia tidak memiliki arti. Contoh data itu misalkan merah. Kalau dia sudah jadi informasi, dia jadi ada artinya, yaitu lampu merah menyala di perempatan misalkan ya. Nah, kalau untuk nanti diolah lagi di data analis dan data science, itu bisa menjadi di data analis dulu ya, bisa menjadi knowledge ya. Kalau lampu merah, saya harus berhenti. Nah, level yang teratas itu adalah wisdom ya. Itu adalah tujuan akhirnya data science. Jadi misalkan untuk kasus merah ini, jadi wisdomnya itu kalau lampu merah saya harus berhenti sekarang agar tidak ditabrak truk. Jadi ada prosesnya ya, proses thinking dan reasoningnya. Nah, untuk profesi di data itu ada beberapa profesi ya. Yang pertama adalah data engineer. Data engineer itu fokusnya dia mengelola server, database maupun cloud atau pipeline. Skill yang diperlukan itu diantaranya SQL, Java, dan dia juga harus bisa cloud kalau database-nya di cloud. Ada juga data analis. Data analis itu fokusnya di dashboard dan pelaporan data. Dia harus menguasai skill Excel, SQL, dan Tableau. Nah, kalau untuk data scientist itu fokusnya untuk membuat prediksi AI untuk apa-apa yang akan terjadi. Nah, skillnya itu dia harus bisa bahasa Python, matematika, dan juga statistik. Siklus hidup data. Nah, kita sekarang masuk ya ke siklus hidup data. Pertama, data itu harus dipanen, harus diambil ya. Nah, prosesnya itu adalah collecting, bisa dari web, sensor, maupun survei. Sensor ini maksudnya dari peralatan IoT ya. Kalau survei yang kita lakukan dengan dokumen fisik gitu dimasukkan ke dalam database. Nah, setelah di collecting, kemudian ada proses cleaning. Ini adalah proses yang memakan waktu paling lama ya, karena prosesnya juga yang paling penting. Ini adalah membersihkan data sehingga dia bisa siap untuk diproses ke
proses selanjutnya yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, di sini adalah mencari pola awal. Di sini biasanya tugasnya data analis. Nah, untuk selanjutnya bisa di modeling, dibuat grafik atau model prediksi AI. Ini lanjut ke data scientist ya selanjutnya. Nah, tools of the trade atau alat-alat atau yang paling penting gitu di data science. Ini ada Python, bahasa yang paling mudah dengan library yang paling lengkap, dan ada SQL juga, dan bisa Tableau juga. SQL ini tadi yang paling penting itu untuk data engineer, Tableau atau BI itu paling penting untuk data analis, Python itu paling penting untuk data science. Visualisasi, kenapa sih harus divisualisasikan? Ini tugasnya data analis ya, karena satu buah gambar itu bisa berharga 1000 angka. Otak manusia itu akan sulit mencerna Excel ya, angka-angka. Kalau dia sudah dibuat grafik, ada tren naik atau tren turun, dan ada angka outlier, itu akan lebih mudah terlihat ya kalau berupa gambar. Karena itu kenapa sih data itu harus divisualisasikan? Prinsip visualisasi. Nah, di sini ada ya, visualisasi data itu ada berbagai macam cara, bisa berupa dengan grafik bar atau grafik batang. Ini untuk membandingkan kategori A dan kategori B. Bisa juga dengan line chart atau grafik garis ya, untuk melihat perubahan waktu. Nah, kalau untuk pie chart ini kan hanya bulat ya. Ini sebaiknya dihindari, kecuali kalau hanya 2 atau 3 kategori atau irisan, karena akan sulit ya dipahami oleh otak. Nah, yang keempat ada scatter plot. Scatter plot itu untuk melihat korelasi hubungannya antara dua variabel. Scatter plot itu adalah grafik berupa titik-titik ya, dot yang tersebar. Ini adalah contoh aktivitasnya ya, contoh kasusnya. Misalkan Anda sebagai manajer toko. Nah, saat bos bertanya, kapan kita paling cuan? Atau produk apa yang harus di stok lebih banyak? Nah, sebagai manajer, kita harus bisa mengolah data dari hasil penjualan, bisa di Excel atau dari database sistem manajemen tokonya. Dari database itu bisa dibuat grafiknya, atau itu namanya proses data analis untuk menjawab pertanyaan si bos tadi gitu ya. Jadi dari data diolah menjadi sebuah informasi yang berarti dan bisa dibuat untuk mengambil keputusan ya si bosnya tadi. Jadi produk apa yang harus di stok gitu, itu bisa untuk prediksi ke masa depan juga ya. Nah, selanjutnya ada etika data dan privasi. Nah, dengan big data, perusahaan tahu tentang kita. Contoh data ini ya yang paling contoh kasus penyalahgunaan data. Misalkan data Facebook kita dipakai untuk manipulasi pemilu. Jadi dari akun-akun data kita dibuat untuk bisa mencoblos gitu ya, pilihan-pilihan, padahal orangnya sendiri tidak memilih. Nah, untuk itu kita harus ada privasinya, tanggung jawab ya. Data scientist harus menjaga privasi user. Jadi kalau data scientist dia melakukan penelitian, sebisa mungkin harus anonimus ya. Jadi privasinya tetap terjaga dan tidak boleh dipakai untuk diskriminasi. Data tanpa analis itu hanyalah sekumpulan angka. Analis tanpa data hanyalah opini. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas artificial intelligence dan machine learning di minggu depan. Assalam.